Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat minuman botol sari kacang hijau. Cara membuatnya gampang banget dan rasanya juga enak dan segar. Selain rasanya yang enak dan segar, sari kacang hijau ini tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga lebih bergizi dibandingkan dengan minuman lain. Oke guys, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat sari kacang hijau ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 250 gram kacang hijau, kemudian 400 gram gula pasir atau manisnya boleh sesuai selera. Lalu di sini aku siapkan juga 100 gram creamer bubuk seperti ini. Kemudian 1 ruas jahe. Oke, dan yang terakhir 1 sendok teh pasta pandan. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat sari kacang hijau. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita masak dulu 1 liter air. Kalau misalkan udah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukkan kacang hijau yang sudah dicuci dengan bersih. Oke, seperti ini ya, sudah dicuci bersih, langsung aja kita masukkan semua. Setelah itu kita tutup dan kita masak selama kurang lebih 5 menit. Oke, setelah 5 menit seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita matikan dulu apinya. Nah, ini kacang hijaunya belum mateng, bisa kalian lihat ini belum mateng ya, tapi kita aduk-aduk dulu. Setelah diaduk-aduk, kemudian kita tutup lagi, lalu kita diamkan selama 30 menit. Oke, setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini ya hasilnya. Nah, ini kacang hijaunya masih belum mateng, tapi ini sudah agak mengembang. Oke, setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita tutup, lalu kita masak lagi selama kurang lebih 7 menit. Setelah dimasak lagi selama 7 menit, seperti ini hasilnya. Bisa kalian lihat ya, ini kacang hijaunya udah pecah dan empuk. Dan ini aku gunakan metode 5, 30, dan 7 menit. Metode ini digunakan untuk menghemat gas dibandingkan dengan kita merebus secara manual. Langkah berikutnya, langsung aja kacang hijaunya ini kita haluskan, dan untuk menghaluskannya di sini aku pakai chopper dari Mitoshiba seri CH200. Aku gunakan chopper ini karena memang kapasitas gelasnya ini lebih besar, yaitu bisa menampung 2 liter air. Wow, keren kan? Nah, ini kacang hijaunya langsung aja kita masukkan semua. Setelah itu tambahkan 500 ml air, kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya, lalu kita nyalakan dengan cara ditekan. Buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, untuk ngeblendernya ini nggak usah lama-lama ya. Nah, langsung aja kita matikan choppernya. Setelah itu kita saring. Setelah disaring, untuk ampasnya kita masukkan lagi ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan lagi 1 liter air, lalu tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya, dan kita blender lagi sampai halus. Oke, cukup ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita saring lagi dan kita kumpulkan lagi ampasnya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam chopper. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil ampas kacang hijaunya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam chopper dan tambahkan 1 liter air. Lalu kita tutup dan kita blender lagi sampai halus. Jadi untuk penggunaan air dalam membuat sari kacang hijau ini totalnya sekitar 3 liter air ya.
Setelah itu kita saring lagi dan ini kita gunakan 3 kali penyaringan. Tapi kalau kalian mau gunakan 5 kali penyaringan juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini aku gunakan 3 kali penyaringan aja karena supaya ampas kacang hijaunya ini masih bisa kita pakai untuk membuat gandas turi. Oke, setelah 3 kali penyaringan, seperti ini hasilnya. Dan untuk ampasnya ini nanti kita gunakan untuk membuat gandas turi. Oke, setelah itu kacang hijau yang sudah disaring, langsung aja kita tambahkan 400 gram gula pasir dan 100 gram creamer bubuk. Kemudian kita tambahkan juga kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan. Untuk pasta pandannya ini boleh kalian ganti dengan pandan asli yang dicampur dengan air kemudian di blender lalu disaring dan diambil air pandannya. Tapi supaya simpel di sini aku pakai pasta pandan aja ya. Untuk creamer bubuknya juga boleh kalian ganti dengan susu creamer. Nah, tapi lebih enak sih pakai creamer bubuk ya. Selain itu bisa kalian ganti juga dengan santan. Tapi ya itu tadi, menurut aku sih lebih enak pakai creamer bubuk daripada pakai santan. Setelah gula pasir dan creamer bubuknya tercampur rata dan larut, kita tambahkan 1 ruas jahe yang udah digeprek, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu kita masak sampai mendidih. Nah, untuk memasaknya jangan terlalu lama ya, cukup sampai mendidih di bagian pinggirannya aja. Setelah itu kita angkat, karena kalau terlalu lama nanti takutnya pecah ya. Oke guys, ini sari kacang hijaunya udah mulai mendidih ya, tapi ini nggak kelihatan. Langsung aja kita angkat, kemudian kita dinginkan. Langkah berikutnya kita akan mulai mengemas racikan dari kacang hijau ini, dan untuk mengemasnya di sini aku gunakan botol minuman kemasan 250 gram. Nah, ini aku beli di aplikasi online, harganya murah banget, cuma 740 perak per botol, itu pun udah plus tutup segelnya. Nah, kalau kalian mau botol seperti aku juga silakan, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik aja, nanti langsung akan terhubung ke toko tempat aku beli. Oke, langsung aja kita isi botolnya, tapi sebelumnya ini udah aku aduk-aduk dulu ya, supaya kacang hijau yang mengendap jadi tercampur lagi dengan sempurna. Nah, ini kita isi jangan terlalu penuh, cukup sampai garis atas aja. Nanti untuk kelebihannya ini untuk spare ya, kalau misalkan nanti ada kelebihan dari racikan kacang hijau. Oke, kurang lebih sampai batas garis ini aja ya, cukup. Nah, ini langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke guys, ini sudah selesai dikemas semua ya, dan ini hasilnya jadi 13 botol. Oke guys, ini sari kacang hijaunya sudah benar-benar dingin ya, karena tadi pada saat dikemas ke dalam botol masih hangat-hangat kuku, jadi aku tunggu sampai dingin dulu. Setelah itu di sini kita siapkan tutup segelnya, dan untuk cara menutup segelnya itu gampang banget, tinggal kita tutup aja dengan cara diputar ke arah kanan sambil ditekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Nah, kalau misalkan udah bunyi klik dan rapat ke arah yang bawah ataupun ke garis yang bawah seperti ini, nah ini berarti sudah benar-benar tersegel ya, dan ini pasti nggak akan bocor. Oke, bisa kalian lihat ini nggak bocor sama sekali ya. Nah, sekalian diaduk-aduk ya, karena ini mengendap di bagian bawahnya karena tadi aku diamkan sampai benar-benar dingin. Oke, kita ulang ya. Ambil satu tutup botol segel, kemudian langsung aja kita tutup rapat dengan cara diputar ke arah kanan sambil ditekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Kalau misalkan udah bunyi klik dan rapat ke garis yang bawah seperti ini, udah pasti tersegel aman dan gak akan bocor. Kita tutup rapat semua. Setelah ditutup segel semua, supaya tampilan botolnya lebih cantik dan menarik lagi, di sini aku tambahkan stiker yang udah aku desain. Untuk stikernya ini aku beli di aplikasi online, harganya murah banget, cuma 300 perak
per piece. Buat kalian yang pengen stiker seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Tinggal di chatting aja si penjualnya, minta desain yang tersedia. Setelah itu kalian bisa bebas pilih stiker yang kalian inginkan dan kalian desain sesuka kalian. Oke, langsung aja ya, untuk stikernya ini kita tempelkan ke bagian botol yang kita inginkan. Dan sekarang saatnya review sari kacang hijau yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Nah ini untuk cara minumnya, kita kocok dulu ya supaya kacang hijau yang mengendapnya tercampur dengan sempurna. Setelah itu lalu kita buka. Nah seperti ini ya hasil tutup segelnya. Nah langsung aja aku minum. Ini rasanya enak banget, seger banget. Silahkan kalian bandingkan dengan sari kacang hijau yang dijual di warung ya. Dijamin ini rasanya pasti juara. Nah kalau misalkan kalian simpan di kulkas, bisa kalian simpan di pintu kulkas seperti ini. Karena minuman sari kacang hijau ini lebih enak disajikan kalau udah benar-benar dingin. Oke guys, satu resep yang aku bagikan ini jadi 13 botol karena ini nggak pakai jelly ya. Kalau pakai jelly sih biasanya jadi sekitar 16 sampai dengan 17 botol. Sedangkan untuk masa ketahanannya, minuman sari kacang hijau ini tahan 1 hari di suhu ruangan dan 5 hari di kulkas karena resep aku ini tanpa bahan pengawet ya. Nah, untuk harga jualnya bisa kalian jual dengan harga Rp5.000. Kalau kalian mau jual di warung ataupun titipkan di warung, silahkan bagi keuntungan dengan pemilik warung sekitar 10 sampai dengan 20% dari harga jual. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.